Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Dr. Kiai Haji Abdurrahim Hasan, SQMA, selaku Ketua LTTQ Universitas PTIQ Jakarta. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Agus Nurkoim, SQ MPDI, selaku Ketua Pelaksana Training of Trainer atau TOT, Pelatihan Pembinaan Tahsin Tartil Al-Quran batch kedua. Yang kami hormati Asatid dan Asatizah, selaku sebagai peserta TOT atau Training of Trainer Pelatihan Pembinaan Tahsin Tartil Al-Quran batch kedua. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melangsungkan acara Training of Trainer atau TOT Pelatihan Pembinaan Tahsin Tartil Al-Quran batch kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saka. Yang menjawab salam insyaallah ahli surga. Amin. Jadi TOT ini jangan terlalu serius, nanti malah mumet. Santai saja. Sebetulnya yang diincar saya tahu itu, yang diincar itu adalah sertifikatnya. Karena nanti itu nilainya jadi mahal kalau kita punya sertifikat yang memang sudah berlisensi. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang bersama-sama kita muliakan guru kita Dr. Kiai Haji Abdurrahim Hasan, SQMA, MC, ini MC-nya kayaknya masih grogi ini. baru pertama kali tampil ini. Jadi ternyata di depan para ahlul Quran itu punya energi yang luar biasa. Jadi kalau belum terbiasa ngomong di depan para ahlul Quran itu hancur itu. Mudah-mudahan nanti lama-lama terbiasa. Para asatid dan asatidah yang masih bersemangat, ada senior ini yang namanya tetap Pak Solihin. Dia sampai akhir namanya tetap Pak Solihin. Ada Buya Akib Mustafa itu, iya tambah lagi itu. Beliau sekelas dulu waktu di S3. Katanya saya tanya, udah selesai di luar. Di PTIQ kayaknya auranya terlalu berat. Alhamdulillah beliau sudah selesai di luar. Dan semuanya yang insya Allah dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ini kita sudah pernah mengadakan TOT. Jadi pelatihan bagi para guru Al-Quran. Dan saya lihat seperti Buya Hakim Mustafa itu punya majelis yang cukup besar di daerah Ciputat itu. Dan kegiatannya sudah jalan terus, tapi beliau masih melirik juga ketika PTIQ memberikan atau menawarkan kegiatan TOT. Dasarnya adalah sebetulnya kemarin Pak Kiai nelpon saya, pas banget baru nyampe rumah itu, baru turun dari mobil beliau nelpon. Ini kita dapat amunisi baru. Jadi amunisinya adalah SK dari Direktur Penais, bahwasannya LTTQ Universitas PTIQ Jakarta ini dinyatakan sebagai atau ditetapkan sebagai lembaga yang kompeten dalam pengkajian dan pengembangan ilmu Al-Quran.
Jadi nanti insya Allah di sertifikatnya itu akan ada logo Kemenaknya, boleh menggunakan logo Kemenak. Sebetulnya kalau mau jujur Kiai Al-Azhar sudah ngincer itu. Saya juga sudah lama berkomunikasi dengan orang-orang Kemenak, tapi kok jeluntrungnya ke PT IGI. Luar biasa itu PT IGI. Sakti gitu. Iya. Sebetulnya sampai pimpinan di Al-Azhar, kalau misalkan untuk kerjasama itu butuh dana, kita siapkan, sampai bilang begitu ke saya. Tapi yang turun dapat SK-nya bukan Al-Azhar, tapi malah PT IGI. Jadi kita patut berbangga terkait dengan keseriusan dan istilahnya bagaimana kita mengkaji Al-Quran secara lebih mendalam. Dan kemudian atas surat ketetapan tersebut, PT IGI melalui LTTQ-nya terutama itu diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang Al-Quran. Jadi intinya sudah bukan abu-abu lagi karena memang SK-nya sudah keluar. Dan memang kemudian tentunya dengan kita mengasah kembali pisau yang sebetulnya mungkin sudah tajam, tapi karena jarang dipakai, akhirnya ada yang berkarat. Andai pun sudah tajam, mungkin perlu diasah lagi karena ada cara-cara yang lain mungkin bagaimana mengasahnya supaya lebih tajam. Maka insya Allah kita bersama-sama di sini akan ya saling bertukar pikiran, kemudian bagaimana supaya para asatidz sekalian di dalam memberikan pengajaran atau menularkan ilmunya kepada murid-muridnya dimanapun antum berada, makin matang dan insya Allah makin berwibawa dan makin istilahnya pede, apalagi kalau sudah dinyatakan lulus dari TOT ini. Dan terima kasih atas kepercayaannya kepada Lembaga Tahfidz dan Tilawah Universitas PT IGI Jakarta, dan silahkan untuk bisa diikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan bedanya kalau di daurah atau kesempatan belajar yang lain itu peserta itu hanya diberikan materi, mentok-mentok suruh baca. Kalau di sini enggak. Jadi nanti diberikan materi, kemudian dinilai kemampuan bacanya apakah standar atau tidak. Kemudian harus praktek ngajar. Iya, jangan hanya kita punya ilmu tapi nggak bisa ngajarin. Pinter dia tapi tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam otaknya, itu bermasalah. Kemudian diakhiri dengan bagaimana kita semua nanti para peserta ini akan menilai. Jadi kemampuannya komplit, bukan sekedar keilmuan, bagaimana bisa membaca, dia bisa mengajar dengan baik dan bisa melakukan penilaian, evaluasi atau asesmen dengan baik. Jadi nanti ketika mengajar itu bisa memberikan masukan-masukan dan istilahnya kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh muridnya, dia akan tahu dan bisa membenahi kesalahan-kesalahan itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti TOT ini dengan baik, sehingga insya Allah labetnya atau bekasnya bisa kita manfaatkan, bisa kita masyarakatkan kepada murid-murid kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana wa syarrafana wa akramana bil Qur'anil Karim 'ala al-umami ajma'in wa atana bihi ma lam yuti ahadan minal 'alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati
Wakil Ketua Lembaga Tahfidz dan Tilawah Al-Quran Universitas PTIQ Jakarta sekaligus Ketua Pelaksana TOT Ustaz Dr. Haji Agus Nur Koim MA, para peserta TOT yang saya hormati dan saya muliakan, orang-orang spesial di hadapan Allah, keluarga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ahlullahi wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan senior saya yang saya hormati, Ustaz Akib. Kalau Ustaz Solihin sama, umurnya akan sama saya. Tahunnya sama kan? Enggak, masih mudaan saya. Alhamdulillah, semangat kita yang luar biasa untuk kita memuliakan Al-Quran yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan kita semangat untuk memantapkan dalam berbagai macam segi, baik kemampuan baca, memahami, dan tentunya adalah mengamalkan. Semoga kita meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan Allah limpah ruahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para, apa saya panggilnya ya, sahabat Al-Quran atau pecinta Al-Quran, keluarga Al-Quran gitu aja ya. Para keluarga Al-Quran, baik ikhwan maupun akhwat yang saya hormati, hari ini sudah semakin, hari-hari ini sudah semakin ramai. Masyarakat kita bicara tentang legalitas. Maka tentu LTTQ tidak mau ketinggalan bicara tentang legalitas. Yang tentu tidak hanya legalitas tetapi juga material formalitasnya, kualitasnya. Bukan hanya legalitas tapi juga kualitasnya. Banyak lembaga-lembaga lain yang melakukan hal yang seperti ini. Maka PTIQ sebagai lembaga, sebagai institusi Al-Quran yang merupakan perguruan tinggi yang sudah lama lahir membidani tentang ke-Al-Quranan, sudah sewajarnya untuk mengambil peran dan tidak mau ketinggalan. Nah, maka kami LTTQ ingin dua hal itu harus ada. Jadi bukan hanya legalitas tapi kualitas. Soal kualitasnya insya Allah PTIQ sudah memiliki kompetensi yang luar biasa. Tetapi seringnya kita tidak mengurus legalitas. Banyak lembaga-lembaga di luar sana yang sudah mendapatkan lisensi dari ini, dari itu segala macam. Padahal PTIQ mestinya sudah mendapatkan lisensi. Tapi kalau nggak diurus, mana dapat. Oleh sebab itu kita akan mempertahankan ini legalitas, lisensi dari baik dari Kemenak, insya Allah nanti dari Kemenaker, dalam rangka kita memperkuat jati diri kita sebagai orang Al-Quran, yang dengan legalitas itu insya Allah dakwah kita semakin mudah, baik nasional maupun regional. Karena dengan adanya LSP, maka kita nanti akan ke sana arahnya. Dan ketika kita sudah mendapatkan lisensi dari LSP, di bawah naungan BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, di bawah naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, maka kita bisa
diakui kemana-mana, baik nasional Indonesia maupun regional Malaysia, Brunei dan sebagainya. Jadi pelatihan TOT ini adalah satu dari 5 skema yang kita tetapkan di dalam LSP. 5 skema itu, yang pertama adalah skema kemampuan baca Al-Quran. Kemampuan baca Al-Quran. Kemampuan baca Al-Quran ini biasanya para murid, para siswa, para mahasiswa memiliki kompetensi baca Al-Quran. Maka kita bagi kompetensi ini menjadi dua grade. Ada grade pratama, ada grade mahir, ya, yang sudah kita usulkan ke LSP. Karena untuk kita mempertahankan kualitas itu dasarnya memang kami, mohon maaf ini, kami pokoknya nggak percaya sama orang. Ya kan? Kami harus tidak percaya sama orang. Saya tidak percaya sama Anda bahwa Anda bisa baca Quran, nah gitu. Harus itu. Anda harus berikan bukti kepada saya bahwa Anda bisa baca Quran. Nah itu. Itu kalau untuk menjaga kualitas kompetensi baca Al-Quran. Jadi yang pertama, kompetensi kemampuan baca Al-Quran dibagi 2, ada grade pratama, ada mahir. Yang kedua adalah skema guru. Nah, guru ini sama juga, ada guru pratama, ada guru mahir. Itu yang sudah kita usulkan untuk menjadi SKK, yang disebut dengan SKK. Ada SKKNI. Yang nanti tolong di share materinya. Sudah di share? Nah, itu nanti bisa standarnya dari nomor 1 sampai 16. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini, para keluarga Al-Quran yang saya hormati, ini kita TOT ini berarti training of trainer ini adalah pelatihan pembina tahsin, guru. Jadi kita posisinya adalah pada skema guru. Sehingga ketika teman-teman mendapatkan sertifikat dari LTTK sebagai LTTK ini sebagai lembaga pelatihan, sebagai mitra dari LSP, di mana LSP itu cuma menguji saja. Lembaga sertifikasi yang kita dirikan, sedang kita mudah-mudahan Agustus ini, mohon doanya, mudah-mudahan sudah mendapatkan lisensi dari BNSP. Insya Allah kalau sudah mendapatkan sertifikat dari LTTK sebagai pembina atau guru tahsin, maka insya Allah tinggal nyetempel saja. Ya memang harus ikut untuk uji kompetensi di LSP. Tapi insya Allah istilahnya tinggal nyetempel saja. Ya, karena LSP yang kita punya, tapi sekali lagi kita juga tidak mau dikatakan abal-abal. Pokoknya sampai kapanpun kita nggak mau dikatakan abal-abal. Kita jaga betul kualitasnya. Jadi kalau di luaran sana soal pembina tahsin, belajar tahsin, kalau ada komentar-komentar mengomentari lembaga-lembaga di luaran sana silahkan. Tapi kita berusaha untuk menjaga kualitasnya. Maka dalam pelatihan ini nanti ada uji kompetensi profesional. Kita tahu sendiri bahwa sebagai guru harus memiliki setidaknya 4 kompetensi. Betul ya? 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Bagaimana bisa mengajar yang inovasi, yang inovatif, kreatif. Seperti apa? Yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi kemampuan. Kalau mengajar tahsin, maka mesti betul-betul baca Al-Qur'annya bagus, sesuai dengan standar. Yang ketiga, kompetensi pribadi.
harus memiliki kepribadian yang bagus sebagai seorang guru, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Kita kembali untuk sama-sama mempelajari kalamnya, mempelajari Al-Quran. Maka mudah-mudahan ini salah satu tanda kebaikan untuk dan kerap dilupakan mengenai tamamul harokah, kesempurnaan membaca harokat. Nah, ada kesempurnaan ya. Lebih gampang diingatnya, harus dalam bahasa tajwid oleh ulama di. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan pelatihan pembina tahsin tartil Al-Quran pada sore hari ini, dan TOT akan terus kita laksanakan secara berkala. Mungkin sebulan 2 kali, di akhir Juli nanti kita akan laksanakan lagi, kemudian di awal Agustus, di akhir Agustus, dan model serta sistemnya seperti sekarang ini. Hanya saja di asesmen itu memang masih sangat sederhana, sebetulnya meliputi muskilat dan gharaib sebetulnya ya. Tadi hanya membaca surat Asy-Syura dan ditambah sedikit Fatihus Suwar di Al-A'raf. Biasanya memang meliputi beberapa makro atau bacaan yang terdapat muskilat. Nah, nantinya memang seperti itu, karena kalau yang sudah mengikuti tahsin dan sudah lulus tahsin, ini kita bongkar aja ya. Jadi untuk memantapkan lagi, karena biasanya ada juga sedikit-sedikit toleran di dalam kita meluluskan tahsin itu. Kalau kurang-kurang sedikit, kemudian kita bisa bilangin ini kurangnya seperti ini, tolong diperbaiki, bisa diperbaiki, maka bisa kemudian lulus tahsin. Nah, maka di dalam kemampuan baca Al-Quran itu ada memang sebagian yang bandel gitu. Jadi pada saat itu sudah diingatkan, sudah bagus, tapi kemudian dia balilo lagi, dia
kembali lagi ke awal, ada yang seperti itu, ada, tapi yang di sini nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi itu kita semua adalah keluarga Al-Quran, maka ada hal-hal yang kurang bisa disampaikan kepada kami untuk menyempurnakan TOT ini, ya. Dan memang kalau nanti asesmennya itu seperti itu, maka memerlukan waktu yang durasi yang agak lebih panjang sedikit. Mungkin bisa jadi ditambah 2 hari, walaupun 2 harinya tidak penuh. Sehingga katakan hari ini di asesmen dengan kekurangan-kekurangan itu, maka diharapkan besoknya bisa diperbaiki, begitu. Nah, kalau seharian mungkin pagi di asesmen, sorenya diperbaiki, kurang waktu gitu. Itu yang sebetulnya memang kalau soal ngajar kan saya kira bisa dikembangkan lah masing-masing bagaimana inovasinya, kreasinya, bisa masing-masing mengembangkan dengan teknologi sekarang yang canggih. Ya, saya kira masing-masing bisa mengembangkan. Tetapi yang paling penting adalah kompetensi profesional tadi itu. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi kita semua atau teman-teman semua kami anggap sebagai keluarga LTTQ untuk bisa menyempurnakan ini. Terima kasih atas masukannya, kita tunggu. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik, ya, demi menjaga, sekali lagi menjaga integritas, validitas dan kualitas kita, kemampuan dalam baca Al-Quran. Sebagai Ketua LTTQ, terima kasih kami sampaikan karena LTTQ bukan menjadi dapur, ya, menjadi garda terdepan untuk mengawal kualitas tahfidz dan tahsin di PTIQ. Karena kita sudah terlanjur memiliki nama besar, maka nama besar itulah yang harus kita jaga. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita terus akan bisa berbenah diri, meningkatkan kualitas kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.